Assalamualaikum Soli dan Soliha. Kembali lagi bersama aku dalam channel Fatimah. Kali ini aku akan membahas mengenai makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah berjumlah 28. Cara pengucapannya beragam, tergantung dari mana huruf tersebut keluar. Adapun tempat keluarnya ada 5. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng supaya kamu dapat notifikasi ketika aku mengupload video lainnya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj yang pertama yaitu dua bibir atau asyafatain. Memiliki 4 huruf yaitu ba, wawu, fa, dan mim. Huruf yang pertama yaitu ba, dibaca seperti huruf B. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Huruf ba ketika berharokat sukun maka harus dibaca mantul. Ab, ab, ab. Contoh dalam kata la raiba, la raiba. Absarihim, absarihim. Huruf yang kedua yaitu waw. Huruf waw dibaca seperti huruf w. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Contoh dalam kata walahum, walahum. Ma haulahu, ma haulahu. Huruf yang ketiga yaitu fa, dibaca seperti huruf F. Fa, fi, fu, af. Fa, fi, fu, af. Fa, fi, fu, af. Ada angin yang mengalir atau yang keluar dari dua bibir. Contoh dalam kata kafaru, kafaru. Taf'alu, taf'alu. Huruf yang keempat yaitu mim. Huruf mim dibaca seperti huruf M. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Contoh dalam kata amanu, amanu. Fa'ilam, fa'ilam. Baik, insya Allah untuk huruf-huruf yang keluar dari dua bibir atau asyafatain tidak terlalu sulit untuk kita lafalkan. Makhraj yang kedua yaitu tenggorokan atau disebut juga dengan al-halaq. Memiliki 6 huruf dan dibagi pada 3 bagian. Yang pertama yaitu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Terdapat huruf hamzah dan ha. Contoh pada huruf hamzah. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Dibaca dengan keadaan mulut terbuka. Selanjutnya huruf hamzah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Bagian yang kedua yaitu keluar dari tenggorokan bagian tengah.
Hurufnya adalah ain dan ha. Contoh huruf ain. A, ai, aung, a. A, ai, aung, a. A, ai, aung, a. Yang kedua, huruf ha. Huruf ha terdengar seperti suara pernapasan yang jernih dan sangat jelas. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Bagian yang ketiga yaitu keluar dari tenggorokan bagian atas. Hurufnya adalah ghain dan kha. Contoh huruf ghain yaitu gha, ghi, ghu, al. Gha, ghi, ghu, al. Gha, ghi, ghu, al. Untuk huruf ghain jangan sampai terdengar mantul ya. Dia tidak dibaca mantul. Al. Al. Seperti huruf G namun lebih lembut atau lebih lemah. Selanjutnya yaitu huruf kha. Seperti huruf H tetapi terdengar kasar. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Kha, khi, khu, akh. Yang ketiga yaitu lidah atau alisan. Memiliki 18 huruf terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu keluar dari sisi atau tepi lidah. Keluar bisa dari 2 sisi atau hanya salah satu sisi saja. Tepi lidah itu adalah bagian yang dekat dengan pipi. Hurufnya hanya satu, yaitu bod. Bod. Kita baca. Bo, di, lu, al. Bo, di, lu, al. Bo, di, lu, al. Huruf bod ketika berharokat sukun, dia harus ditahan agar sampai tidak keluar pantulan. Bagian yang kedua yaitu keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Kita baca. Qo, qi, qu, aqo. Qo, qi, qu, aqo. Qo, qi, qu, aqo. Huruf qaf ketika ketika sukun harus dibaca mantul dan tidak keluar angin. Selanjutnya huruf kaf. Ka, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Ka, ki, ku, ak. Berbeda dengan huruf qaf, huruf kaf ketika dibaca akan disertai dengan keluarnya angin. Bagian yang ketiga yaitu keluar dari tengah lidah. Yang pertama adalah huruf jim. Huruf jim dibaca seperti huruf J. Kita baca contohnya. Ja, ji, ju, aj. Ja, ji, ju, aj. Ja, ji, ju, aj. Huruf jim ketika berharokat sukun harus dibaca mantul. Aj, aj, aj. Huruf yang kedua yaitu ya. Ya dibaca seperti huruf Y. Contoh, ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Selanjutnya yaitu huruf shin.
Huruf shin ketika kita membacanya, maka angin-angin atau udara akan menyebar di dalam mulut kita. Shh. Kita contohkan. Sha, shi, shu, ash. Sha, shi, shu, ash. Sha, shi, shu, ash. Setelah tadi huruf-huruf yang keluar dari bagian lidah, yaitu ada sisi lidah atau tepi lidah, pangkal lidah, lalu tengah lidah, sekarang bagian ujung lidah. Ujung lidah memiliki 12 huruf dan ternyata dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ujung lidah menempel pada langit-langit bagian depan. Hurufnya ada 3, yaitu yang pertama adalah lam. Lam. Ujung lidah menempel pada langit-langit bagian depan. Lam. Kita baca la, li, lu, al. La, li, lu, al. Huruf lam ketika sukun jangan sampai terdengar mantul. Bagaimana caranya supaya tidak mantul? Pastikan huruf lam sudah pada tempatnya ketika kita membaca. Al, al, dan jangan langsung dilepaskan. Jika langsung dilepaskan atau dirubah, maka akan berbunyi ale, ale. Seharusnya didiamkan terlebih dahulu. Al, al. Baik, huruf yang kedua yaitu nun. Kita baca na, ni, nu, an. Na, ni, nu, an. Na, ni, nu, an. Huruf yang ketiga yaitu ro. Huruf ro juga keluar dari ujung lidah menempel pada langit-langit bagian depan. Kita baca ro, ri, ru, aru. Ro, ri, ru, aru. Ro, ri, ru, aru. Huruf ro dibaca seperti huruf R, namun dibaca dengan tebal. Cara menebalkan suatu huruf dibantu dengan menaikkan pangkal lidah. Bagian yang kedua yaitu ujung lidah menempel pada gusi atas. Memiliki 3 huruf. Yang pertama yaitu dal. Dal. Kita baca da, di, du, ade. Da, di, du, ade. Da, di, du, ade. Huruf dal juga ketika berharokat sukun harus dibaca mantul. Ade, ade, ade. Huruf berikutnya yaitu ta. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Huruf ta ketika berharokat sukun akan mengeluarkan angin atau udara dari mulut. Itu dinamakan sebagai hamas. Huruf yang ketiga yaitu huruf to. Huruf to dibaca seperti huruf ta, namun atau huruf t, namun dibaca dengan tebal. To, ti, tu, ato. To, ti, tu, ato. To, ti, tu, ato. Cara menebalkan suatu huruf yaitu dengan cara yang sama, yaitu menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Maka akan membantu menebalkan suatu huruf, seperti huruf ro dan to. Ro, to, ro, to. Bagian yang ketiga yaitu ujung lidah sedikit dikeluarkan, memiliki 3 huruf. Yang pertama yaitu huruf sa.
sa, sa, si, su, as, sa, si, su, as, sa, si, su, as. Huruf yang kedua yaitu lo. Dibaca seperti huruf zal, namun tebal. Kita baca lo, li, lu, al. Lo, li, lu, al. Lo, li, lu, al. Huruf zo ketika berharokat sukun juga tidak boleh terdengar mantul. Huruf yang ketiga yaitu huruf zal. Huruf zal sama seperti huruf zo, namun tidak tebal. Kita baca za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Sekarang kita bedakan antara bacaan az dan al. Az, al, az, al. Kira-kira seperti itu. Bagian yang keempat yaitu ujung lidah hampir bertemu gigi bawah. Masih sama, memiliki 3 huruf, yaitu yang pertama huruf zai. Huruf zai terdengar seperti suara desis. Za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Za, zi, zu, az. Huruf yang kedua yaitu sod. Huruf sod sama, dia harus dibaca tebal. Caranya yaitu masih dengan menaikkan pangkal lidah. Kita baca so, si, su, as. So, si, su, as. So, si, su, as. Huruf yang ketiga yaitu sin. Huruf sin harus terdengar seperti berdesis pula. Kita baca sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Sa, si, su, as. Kita bedakan antara as dari sin dan aus dari sod. As, aus. As, aus. As, aus. Makhraj yang keempat yaitu rongga mulut atau al-jauf. Memiliki 3 huruf. Biasa disebut dengan huruf-huruf mad, yaitu huruf alif. Kita baca a, i, u, a. A, i, u, a. A, i, u, a. Yang kedua yaitu huruf waw. Wa, wi, wu, au. Wa, wi, wu, au. Yang ketiga yaitu huruf ya. Ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Dan makhraj yang kelima yaitu rongga hidung atau al-khaisum. Hurufnya yaitu yang pertama adalah nun. Contoh in kuntum, in kuntum. Yang kedua yaitu huruf mim. Mimma nazzalna, mimma nazzalna. Yang ketiga yaitu tanwin. Jannatin tajri, jannatin tajri. Huruf-huruf tersebut biasanya akan dibaca dengung atau masuk ke hidung, rongga hidung. Baik,
Itulah huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan tempat keluarnya. Insya Allah sekarang kita sudah bisa mempraktikkan ya setiap huruf hijaiyah supaya keluar dari haknya atau keluar memang dari tempat yang seharusnya. Selalu semangat, terus berlatih, terus mencoba, dan terus belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan pengucapan yang masih kurang jelas atau masih kurang tepat. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, pencet tanda lonceng, dan share ke saudara, teman-teman tersayang, atau sosial media kalian lainnya, supaya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.